Si suka ngerokok sesudah Anda kena stroke atau malah mencoba nge-vape sebagai pengganti rokok. Oke, kita saksikan penjelasan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi, Jimmy. Kali ini kita akan membahas tentang rokok dan vape untuk kita para stroke survivor. Saya perokok aktif dari SMP. Sesudah kena stroke pun yang pertama saya masih merokok dan hasilnya apa? Saya kena stroke lagi. Rokok tidak bagus untuk kita. Pengalaman saya sesudah kena stroke yang pertama ini, saya masih bandel untuk merokok ya. Saya merasakan itu sesudah saya merokok itu tiap hari ya, setiap saya habis merokok kemampuan saya berkurang. Jadi sekitar jam 5 jam 7 malam itu kalau saya siangnya banyak merokok, saya sudah lemah, bicara saya agak sedikit susah dan cara mengatasinya saya istirahat. Jadi besoknya saya sudah sehat lagi. Dan menurut kawan saya yang seorang karyawan di sebuah pabrik kertas rokok yang terkenal, dia malah sampai dijemput sama helikopter. Dia bercerita sama saya pengalaman dia bahwa racun dari rokok itu tidak hanya dari tembakunya, melainkan dari saus yang memberikan rasa enak pada tembakau serta kertasnya. Kertasnya itu akan dikasih cat kimia lagi, karena di kertasnya itu itulah kuncinya mereka untung atau rugi. Jadi para produsen rokok itu dia biasanya memesan ke pabrik kertas, pengennya berapa lama satu batang itu habis, berapa detik habisnya, itu bisa dipesan. Mereka akan sebarkan kimia lagi. Jadi itulah yang membuat rokok itu semakin berbahaya. Jadi saya menganjurkan buat kawan-kawan stroke survivor ini untuk sudahlah jangan merokok, simpan rokok kita itu. Oke? Stop rokok, jangan merokok lagi. Ngerokok ya tunggu aja waktunya. Saya dari stroke pertama ke stroke kedua cuma 3 tahun karena stroke. Oke? Vape ini adalah sebuah fenomena pengganti rokok. Sempat booming dan para produsen rokok pun sempat ketakutan, tapi sepertinya produsen rokok punya target marketingnya sendiri. Saya juga waktu itu nge-vape juga. Saya punya, bahkan sebelum kena senang asuk yang kedua ini, saya punya 2 buah vape. Di sini rasa buah, di sini rasa krim. Wah gaya. Saya punya pabrik, asapnya itu kalah dengan vape saya. Eh, saya juga menganjurkan untuk para penderita stroke atau para stroke survivor ini untuk jangan nge-vape lah, sayang, mahal. Karena pengalaman saya itu vape, meskipun kita lihat di YouTube banyak bahwa vape itu jauh lebih sehat dari rokok, tapi pengalaman saya nge-vape itu eh, ada efeknya sama saya, terutama sesudah kita mengganti kapas. Untuk yang belum tahu kan, vape itu ada kawat, ada dimasukin sama kapasnya kita kasih cairan, kita kasih liquid. Nah itu bertahan, ada yang bertahan seminggu, ada yang bertahan sebulan. Yang sebulan itu dia biasanya lilitan kawatnya lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi. Dan pengalaman saya itu ketika saya nge-vape, kalau baru ganti kawat itu, kan saya itu kena stroke sebelah kanan. Yang kanan ini cenderung bergetar. Setiap saya baru nyedot bergetar gini. Jadi ya sebenarnya tidak bagus buat kesehatan kita. Itu setiap saya ganti kapas pasti sehari 2 hari ada efeknya itu. Dan saya harap sih dengan penjelasan
Jadi kesimpulannya vape itu dapat mempengaruhi penyembuhan kita. Penyembuhan kita akan menjadi lebih lamban. Eh, Memang sih mereka selalu bilang ini kawat terbaik, kawat nomor satu. Mereka menyebutnya kawat kantal. Tapi kan belum juga ada penelitian ilmiah mengenai kawat kantal itu. Juga kapasnya mereka selalu bilang, oh ini kapas organik. Tetap saja kalau sudah dibakar, dikasih cairan, disedot sama paru-paru kita, saya rasa ada efeknya juga itu. Jadi kalau buat teman-teman semua, jangan berpikir untuk nge-vape lagi, mendingan jangan. Lihatlah saya 2 kali kena stroke, nggak lucu kan, masih muda udah kena stroke 2 kali lagi. Jadi ya stop rokok, stop nge-vape, kita hidup sehat, olahraga, cukuplah oksigen yang ada di paru-paru kita. Oke, sekian dulu dari saya. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, like, dan notifikasi. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Oke, sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.